Salah satu kewajiban orang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah menguburkannya. Kuburan yang mencegah dari bau busuknya, kuburan yang mencegahnya dari binatang buas. Di sini ada persoalan, bagaimana kalau ada orang man mata bisatinatin wa ta'azzaral barru. Ada orang yang meninggal di lautan lepas, di atas kapal atau perahu yang besar yang daratan sangat jauh, yang masih perjalanan jauh, tentu jenazahnya akan membusuk kalau tidak segera dikebumikan. Maka dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, man mata bisafinatin wa ta'azzaral barru, siapa yang meninggal di atas perahu dan sulit untuk mencapai daratan, jaza ilqa'uhu fil bahri, boleh membuangnya ke lautan, wa taskiluhu, ya, dan memberatkannya dengan batu atau sesuatu yang berat, liar sibah, ya, agar dia tenggelam. Begitu juga ketika dia meninggal di tempat yang jauh, yang mana tempat itu masih banyak binatang buas yang dikhawatirkan bisa menggali kuburannya. Nah, di sini dikatakan kan ada sibaun zalikal mahal al hafrah an mautahu fayajibu binaul qabri. Boleh membangun pagar atau peti, ya, supaya tidak dibongkar oleh binatang buas. Itu di daerah-daerah tertentu. Wa akmaluhu kabrun wasi'un fi amki arba'ati azru'in wa nisfum bi zira'in yadi. Adapun dalamnya kuburan paling sempurnanya adalah 4 siku setengah dengan siku manusia, bukan siku tukang. Wa yajibu ittija'uhu wa yajibu ijja'uhu lil kiblati, dan wajib membaringkannya menghadap kiblat. Ya. Wa yundabu al ifda'u bi haddihil ayman, dan disunahkan memberikan bantal, apakah itu sesuatu dari tanah atau dari papan yang seperti bantal, bagian sebelah kanannya. Kemudian wa kuriha sundukun, makruh hukumnya jenazah itu dimasukkan di dalam peti kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, ya. Kecuali illa linahwi nadawatin, kecuali seperti tanahnya berlumpur atau airnya dalam. Wajibu, maka wajib pakai peti, ya, jangan mayatnya dibuang saja tergenang di dalam, itu tidak manusiawi namanya. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u at-turabi alaihi. Begitu juga tata caranya ketika dikuburkan, harus ada papan atau batu bata yang menghalangi langsungnya tanah itu menyentuh badannya orang yang dikuburkan. Harus ada penghalangnya, apakah batu bata atau biasanya orang memakai papan. Wa yahrumu dafnu isnaini min jinsaini bi qabrin. Haram hukumnya menguburkan 2 orang meskipun dia satu jenis dalam satu lubang tanpa ada alasan yang dibenarkan, kecuali darurat seperti tsunami, terlalu banyak orang meninggal, atau di zaman perang, nah itu lain ceritanya. Tetapi kalau pada umumnya tidak boleh, kecuali mahramnya satu lubang, nah itu dibolehkan. Wa yahrum aidan idkhalu mayyitin ala akharah wa in ittahada jinsan qabla balahu jami'ahu. Haram juga menguburkan jenazah dalam satu kubur yang kuburnya sebelumnya itu belum hancur seluruhnya. Jadi diperkirakan jenazah yang ada di kubur sebelumnya itu sudah hancur. Kalau belum hancur maka haram hukumnya.
Bagaimana diketahui hancurnya atau tidaknya itu tergantung kondisi alam. Maka yurja'u fihi li ahli khabarati bil ardi. Nah, maka ini yang mengetahui ini dikembalikan atau ditanyakan kepada orang yang mengetahui kondisi kelembaban tanah atau kondisi musim atau kondisi cuaca pada tempat itu. Kemudian wala yukrahu dafnu lailan khilafan lil Hasanil Basri wan naharu afdalu. Bolehkah menguburkan mayat di malam hari? Di sini dikatakan la yukrahu dafnu, tidak dimakruhkan menguburkan mayat di malam hari. Berbeda dengan Imam Hasan Al-Basri mengatakan makruh. Meskipun boleh di malam hari, tapi an-naharu afdalu lidafni. Ya, menguburkan di siang hari itu lebih utama. Nah, kenapa? Ya tidak merepotkan orang. Ya, kemudian juga lebih aman. Yang sampai menggali kubur, justru dia kena cangkul atau skopang dan seterusnya. Kemudian wa yurfa'ul qabru kada shibrin nadaban. Kubur setelah ditimbun dengan rata kemudian disunnahkan, diangkat, maksudnya ada tumpukan tanah, ada gundukan tanah sekira-kira minimal 1 jengkal. Wa tasdihuhu aula min tasnimihi. Ditinggikan kemudian diratakan lebih bagus daripada ditumpukan saja seperti punuk unta. Itu lebih dianjurkan. Wa yundabu liman ala syafiril qabri. Dan ada juga tata cara yang lain di sini disebutkan kalau orang yang berada di pinggir kubur, orang yang membuang tanah untuk menutupi kuburan itu, disunnahkan bagi orang yang berada di pinggir kuburan ayyuhsi salasa hasayatin biyadaihi qailan ma'al ula minha khalaqnakum wa ma'asani wa fiha nu'idukum wa ma'asalisati wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia mengambil 3 genggam tanah. Ketika dia letakkan tanah pertama, dia berkata minha khalaqnakum, kami menciptakan engkau dari tanah. Ya. Tanah yang kedua dia baca wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kami kembalikan kalian. Kemudian tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, darinya pula kami akan mengeluarkan kalian di waktu yang lain, artinya di hari kebangkitan. Jadi itu yang dibaca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian di sini ada hal yang ditambahkan lagi, muhimmatun, sesuatu yang penting. Yusannu wad'u jaridatin hadra'ah alal qabri lil ittiba'i. Disunnahkan meletakkan di atas kuburan pelepah-pelepah yang masih hijau. Tangkai kayu atau pelepah kurma, kalau kita di sini pelepah sawit atau pokoknya tumbuhan yang masih segar. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Nabi. Nabi melewati kuburan, Nabi meletakkan 2 pelepah kurma yang dibelah 2 di atas kuburan. Karena kata Rasulullah, li'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Orang yang meninggal dunia dengan berkah pelepah kurma tadi atau pelepah yang masih basah, tangkai kayu yang masih basah, dengan berkah tasbihnya itu akan diringankan azab orang yang ada di dalam kubur. Wa kisabiha, dan dikiaskan. Ya, kalau kebiasaan orang Indonesia dikiaskan bukan pelepah kurma tapi min tarhinahwir raihani ar-ratabi. Mereka menaburkan di atas kuburan yang sudah diratakan dengan bunga-bunga, kembang-kembang. Itu dia mengambil kias dari pelepah kurma. Jadi sama-sama wangi-wangian bunga-bunga yang masih segar. Oleh karena itu, yahrumu akhdhu syai'in minha ma lam yaibasa. Haram hukumnya mengambil sesuatu yang masih basah di atas kuburan. Kenapa? Karena selama dia masih basah, selama itu dia berdoa, dia bertasbih. Tasbihnya itu yang menyebabkan orang yang ada di dalam kubur itu diringankan azabnya. Begitu penyampaiannya Nabi.
Wallahu subhanahu wa ta'ala.